Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobi, ketemu lagi sama aku, Adinda Mutia Rahma, mahasiswi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lampung tahun 2021. Gimana nih Sobi, persiapan mau UAS? Semangat terus ya, semoga UASnya lancar. Nah, kali ini Adin mau share ke kalian semua itu mengenai video pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Produksi Pemanfaatan Media Pembelajaran Biologi. So, stay tune terus ya dan jangan di-skip, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat semua ya pastinya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fauzan yang telah memimpin doa. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya? Siapa? Oh, Bagus. Kenapa Bagus tidak hadir? Sakit. Oh iya, ini ada suratnya. Oke, selain Bagus, apakah ada lagi yang tidak hadir? Oke, tidak ada ya. Berarti pembelajaran bisa kita mulai. Di sini Ibu memberikan sebuah gambar. Silakan kalian selama 5 menit perhatikan, cermati dan pahami apa maksud atau isi dari gambar yang Ibu berikan tersebut. Oke, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari hal apa? Ya, Eni? Benar, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai keanekaragaman hayati. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar loh di dunia, mulai dari spesies mamalia, reptil, aves, pisces, sampai dengan amfibi. Keanekaragaman hayati yang terdapat di suatu wilayah itu berbeda-beda. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi. Namun, untuk kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di suatu wilayah itu dapat berkurang, dapat menurun, atau bahkan menghilang. Untuk itu, Ibu berharap kalian semua sebagai generasi penerus bangsa atau Gen Z dapat berkontribusi dan berkolaborasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di sini ada capaian pembelajaran per elemen yang harus kalian capai. Mengapa kita menggunakan fase E? Karena materi keanekaragaman hayati dipelajari di kelas 10 atau masuk ke fase E, yang dimana pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati ini yaitu 1. Menguraikan konsep keanekaragaman hayati, 2. Mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem serta tipe ekosistem. Yang ketiga, membedakan distribusi flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace. Yang keempat, mencetuskan ide atau gagasan untuk solusi atas permasalahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang kelima, menciptakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian atau konsep dari keanekaragaman hayati. Tentunya kalian semua di sini sudah pernah melihat danau, pegunungan, pantai, hutan lindung, kebun binatang, taman safari, dan lain sebagainya kan? Nah, kalian tahu bahwa itu semua merupakan contoh keanekaragaman hayati yang sudah pastinya
Di dalam keanekaragaman hayati tersebut atau di dalam ekosistem tersebut terdapat keanekaragaman flora dan fauna yang berbeda-beda setiap ekosistem. Nah, dengan kata lain atau dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, di sini Ibu mengambil contoh varietas pada buah mangga atau Mangifera indica. Selanjutnya, keanekaragaman spesies, yaitu variasi atau perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya jika pada tumbuhan, yaitu tumbuhan kelompok palem atau palme seperti kelapa, aren, pinang, dan juga sawit, yang dimana mereka memiliki daun seperti pita. Yang kita ketahui bahwa tumbuhan-tumbuhan tersebut merupakan spesies-spesies yang berbeda. Kemudian untuk contoh pada hewannya itu pada kelompok genus Panthera, yaitu terdiri dari spesies seperti harimau, macan tutul, singa, dan jaguar. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian akan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara spesies satu dengan spesies lainnya, serta antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Ada 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem perairan yang dimana komponen abiotiknya sebagian adalah air, dan biasanya hewan yang hidup pada ekosistem perairan salah satunya adalah plankton. Kemudian untuk ekosistem darat itu mencangkup suatu wilayah yang luas atau biasa kita sebut dengan bioma. Nah, di sini ada 6 macam bioma, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 16.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa pulau-pulau diantaranya merupakan pulau kecil yang memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki flora dan fauna yang sangat banyak. Menurut Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology atau ICBB, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dalam kekayaan spesies mamalia, yaitu sebanyak 646 spesies dan 36% endemik. Selanjutnya, peringkat pertama untuk kupu-kupu besar dan berwarna-warni dengan total 121 spesies dan 44% endemik. Peringkat ketiga reptilia yang jumlahnya lebih dari 600 spesies. Peringkat keempat untuk burung yaitu sebanyak 1.603 spesies dan 28% endemik. Peringkat kelima untuk amfibi yaitu sebanyak 270 spesies dan peringkat ketujuh untuk tumbuhan berbunga sekitar 25.000 spesies. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, pada persebaran ini kita akan mempelajari 2 persebaran, yaitu persebaran flora dan persebaran fauna. Yang dimana pada persebaran flora ini terbagi lagi menjadi 3 dataran, yaitu dataran Sunda, dataran Sahul, dan daerah dataran tengah atau Welles yang biasanya khas dan endemik. Flora dataran Sunda antara lain tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, contohnya yaitu pohon keruing yang kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan.
Flora dataran Sahul antara lain tumbuhan dari famili Myristicaceae, misalnya pala. Dan flora pada dataran Wales atau daerah tengah itu contohnya adalah leda yang memiliki batang yang berwarna-warni. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat yang wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk jenis hewan atau fauna yang terdapat pada kawasan Indonesia bagian barat yaitu harimau, banteng, gajah, orangutan, dan burung jalak Bali. Kemudian untuk kawasan yang kedua yaitu kawasan peralihan yang wilayahnya meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Dan untuk jenis fauna yang ada pada kawasan peralihan yaitu komodo, maleo, anoa, rusa, dan burung kakatua berjambul merah. Kemudian untuk kawasan yang terakhir yaitu kawasan Indonesia bagian timur. Yang jenis fauna yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah burung cendrawasih, burung kasuari, buaya irian, ular sanca, dan walabi. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada banyak sekali fungsi dan manfaat yang dapat kita rasakan atau dapat kita peroleh dari adanya keanekaragaman hayati ini, yaitu yang pertama sebagai sumber pangan atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan, mulai dari buah-buahan, sayuran, bumbu dapur, kemudian hewan darat dan hewan air. Selanjutnya yaitu sebagai sumber obat-obatan. Biasanya buah atau tanaman yang digunakan sebagai sumber obat-obatan adalah buah mengkudu, buah merah, dan kina. Selanjutnya yaitu sebagai sumber kosmetik. Nah, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kosmetik ini tentunya sudah tergolong aman untuk kita aplikasikan ke badan kita atau ke wajah kita. Yaitu contoh tumbuhannya ada bunga melati, bunga mawar, kemudian ada bengkuang, ada beras, ada lidah buaya, dan juga minyak kelapa. Selanjutnya yaitu sebagai sumber sandang atau bahan untuk membuat pakaian. Contoh tumbuhannya yaitu ada rami, kapas, wen, dan kem. Selanjutnya yaitu sebagai sumber papan atau bahan untuk membuat bangunan. Contohnya itu seperti pohon jati, pohon kelapa, pohon keruing, pohon ulin, dan pohon bambu. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai aspek budaya, yang dimana tumbuhan dan hewan yang dapat digunakan sebagai aspek budaya ini biasanya dimanfaatkan untuk upacara kematian, kemudian acara nyekar. Itu contoh tumbuhannya itu dapat seperti melati, mawar, kantil, cendana, cempaka, dan lain sebagainya. Kemudian dapat digunakan pada hari besar, contohnya seperti Hari Raya Idul Adha, itu hewannya adalah sapi, kambing, dan pada Hari Raya Natal itu menggunakan pohon cemara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah, yaitu seperti hilangnya habitat, terjadi pencemaran tanah, air, dan udara, kemudian terjadi perubahan iklim, adanya eksploitasi hewan dan tumbuhan, adanya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Materi terakhir yaitu mengenai usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Usaha pelestarian ini dapat dilakukan melalui kegiatan konservasi, yang dimana ada 2 jenis konservasi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama konservasi in situ, yaitu suatu usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya, yaitu dengan cara mendirikan cagar alam, taman suaka marga satwa, dan cagar biosfer. Kemudian untuk konservasi yang kedua yaitu konservasi ex situ, yaitu suatu usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya dengan cara mendirikan kebun raya, kebun binatang, taman safari, kebun koleksi, dan lain sebagainya. Oke, selesai sudah penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, untuk sistem pembagiannya kita pakai cara berhitung 1-3 aja ya. Yuk dimulai dari Fauzan. Oke, sudah semua? Ibu mau catat dulu untuk kelompok 1 siapa?
Fauzan, Anissa, dan Dini. Kemudian untuk kelompok 2, Eni, Darista, dan Muti. Kelompok 3, siapa? Oh, Nadifa, Frenika, dan bagus ya sama yang tidak masuk tadi. Oke, jadi sudah ada 3 kelompok dari kalian ya, pembagiannya adil. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai pengerjaan LKPD-nya. Nah, Ibu sudah menyediakan 3 jenis LKPD dengan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, itu untuk setiap kelompok hanya mengerjakan 1 LKPD saja. Nah, untuk waktunya pengerjaan LKPD ini Ibu berikan waktu selama 45 menit dan setelah selesai nanti LKPD-nya akan dikumpulkan kembali ke Ibu dan akan kita laksanakan sesi presentasi selama 30 menit. Jadi untuk per kelompok nanti sesi presentasinya dapat 10 menit ya. Oke, gimana? Anak-anak apakah sudah paham? Baik, sudah paham ya? Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian kerjakan itu bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, mungkin itu aja ya, cukup untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.